Selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Pada pelajaran kita kali ini, coba anak-anak ibu buka halaman 121. Di halaman 121, kita akan membahas mengenai struktur teks diskusi. Jadi namanya teks diskusi, hasil dari diskusi yang sudah dibuat oleh sekelompok orang, hasilnya itu ditulis dalam bentuk teks. Jadi teks yang ditulis ini berstruktur atau memiliki struktur, yaitu ada 3 bagian strukturnya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga simpulan. Oke, kembali anak-anak ibu perhatikan dulu pendahuluan. Di pendahuluan, topik-topik yang akan dibahas di dalam pendahuluan, yang pertama dia adalah pernyataan untuk membatasi topik. Yang kedua latar belakang topik, dan yang ketiga sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Itu dia di pendahuluan. Sedangkan di isi ini adalah hasil dari diskusi dari beberapa orang tersebut. Yang pertama ada serangkaian paragraf. Yang kedua, 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Yang ketiga, 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju atau disebut dengan kontra dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Yang keempat, menggunakan bahasa persuasif. Persuasif seperti anak-anak ibu ketahui bahwa itu adalah kalimat ajakan atau kalimat supaya orang lain menyetujui apa yang ia katakan. Orang lain itu sependapat dengan dia. Jadi dia menggunakan kalimat persuasif. Yang selanjutnya, menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Itu dia ya. Sedangkan struktur yang terakhir pada teks diskusi itu adalah ada simpulan. Simpulan itu topik yang dibahas di dalam teks diskusi. Simpulan ada 3. Simpulan argumen dari kedua sisi, yaitu sisi yang pro dan sisi yang kontra tadi ya. Yang kedua, mengevaluasi argumen yang paling efektif. Dan yang ketiga, rekomendasi satu sudut pandang yang berdasarkan argumen yang disajikan. Itu dia. Oke, coba anak-anak ibu buka lagi halaman 122. Di sini akan kita telaah teks diskusi. Artinya, kita akan melihat dulu apa saja kalimat-kalimat yang ada di dalam teks diskusi itu. Di dalam pendahuluan, pikiran utama atau disebut juga dengan isi ya. Isi ini ada pikiran utama, ada alasan dan bukti pendukung, alasan dan bukti pendukung, dan simpulan. Oke. Jadi anak-anak ibu silakan kamu baca model teks diskusi halaman 122. Setelah itu silakan anak ibu baca atau berikan jawaban pada halaman 123, yaitu pertanyaan telaah. Iya, supaya kamu lebih paham apa isi dari teks diskusi ini, silakan kamu jawab pertanyaan 1-7. Apa pendapat penulis terhadap topik ini? Ya, setelah kamu baca, kamu pasti akan mengetahui apa jawabannya. Jadi silakan kamu jawab nomor 1 sampai nomor 11. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai teks diskusi. Oke, silahkan anak-anak ibu kerjakan ya. Jangan lupa dikerjakan halaman 123 nomor 1 sampai nomor 11. Oke, anak-anak ibu silahkan kamu kerjakan. Dadah, selamat bekerja.